Namaku Desi Widyaningsih, mahasiswi semester 7 Program Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, angkatan 2018. Pada kegiatan kali ini, saya melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN Transformatif Kerso Dharma Kerja Sosial dari Rumah tahun 2021. Tema KKN pada tahun ini adalah penguatan ketahanan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Di tengah masa pandemi COVID-19, kegiatan KKN dilakukan secara mandiri, artinya mahasiswa melakukan kegiatan KKN di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Tempat tinggal saya yang sekaligus menjadi tempat untuk saya melaksanakan kegiatan KKN Kerso Dharma ini, yaitu tepatnya berada di Dusun Kersan, Desa Grogol, Kecamatan Waru, Kabupaten Sukoharjo. Dusun yang sudah mengalami perkembangan cukup pesat dan terbilang padat penduduk ini dapat dilihat dari padatnya lahan sebagai tempat tinggal dan kemelut perekonomian industri genteng tradisional. Industri yang sudah beroperasi lebih dari 80 tahun ini menjadikan ikon tersendiri untuk Desa Grogol dan sudah dikenal oleh beberapa wilayah di luar daerah akan kualitas genteng yang diproduksi. Sebanyak 5 dusun di Kelurahan Grogol, khususnya di Dusun Kersan, hampir 70% warga masyarakatnya bekerja di sektor industri genteng, mulai dari pemilik usaha, pekerja buruh, dan jasa angkutan. Terkait dengan usaha genteng yang jenengan jalankan selama ini kan wonten wabah COVID-19, awit wonten pandemi niki pripun usahane jenengan, Pak? Alhamdulillah di awal musim wabah ayo kena pas bungkar-bungkare ya rada macet ning kena yo sepi lah pembeli. Lalu yo alhamdulillah sithik yo secarane yo sithik buka sithik mulai tumbuh lagi bangkit tanggung konsumen ini terus eneng ae. Nek kadang yo ning order, kadang kok diku takul, kadang yo numpuk sik dak rene kanu ordere. Kalau ora lewat online mung nunggu konsumen teko ning ning tuku mungan ning omah yo sabar ning kena paitane. Online itu padahal jangkauannya sangat luas lho Pak, kok jenengan malah mboten lewat online ngoten. Kan rajin nyekel HP lah. Aku kan ora tau nek rajin apa enek wong kebel ngangkat paling wis ora tau. Berarti alat komunikasi biasa gitu ya Pak? Biasa manual ora nang HP yang canggih ngoten. Berarti pemasaran online ini harus dikembangkan lagi ya Pak. Insyaallah. Besok saya akan melakukannya Pak. Ya, tulung iki lanjut tulung ke online lo esok lancar. Amin. Nek kabar-kabarin ndek wingi nika sebelum corona mriki angsal pesanan saking pemerintah dari daerah terkait program bangun apa itu Pak? Bedah rumah ngoten nggih. Ya alhamdulillah sebelum ada corona tapi di luar daerah Sukoharjo dapate pesanan. Di Klaten. Klaten Pesen sini ngoten nggih. Pesen sini. Tapi untuk sekarang itu gimana Pak? Apa masih ada pesanan dari pemerintah daerah Klaten atau? Reneng
saiki kan ora ada bantuan. Mungkin nggih pemerintah daerah sekarang itu baru fokus menangani Covid. Nggih. Ya ora ada bantuan bedah rumah kan ora eneng di 2 tahun ini kan tidak ada bantuan bedah rumah. Berarti itu salah satu yang mengalami penurunan yang cukup besar ya. Besar ya kan. Terus kalau ada bantuan kan di samping wong bangun yo akeh kan dadi rame tegese liyane ning itu bantuan kan yo urung musim pandemi kan yo bangun iku dadine kan gedeng rame. Jabar ada bantuan yo alhamdulillah lah karena iku hidup kudu wae sing penting iso berjalan terus. Mungkin nggih terkait dengan pandemi ini Bu, orang yang tadinya mau merenovasi rumah atau membangun rumah itu pada akhirnya nggih tertunda. Ketulan kena yo duwite kan golek yo rekoso arek lunga yo saiki reso. Lunga yo golek yo lunga iso tapi kan dagange yo sepi misalnya dagang. Apalagi terkait dengan PPKM niki nggih. Heeh, berkait PPKM iki sepi meneh. Untuk distribusi nggak tetap lancar ya Pak? Ya distribusi alhamdulillah lancar. Sampai keluar kota Pak? Keluar kota. Ya Berarti wonten masalah terkait dengan pendistribusian tetap lancar. Mboten mawon Pak Kiyo. Matur nuwun terkait informasi ini jenengan. Ya mungkin besok saya bisa melakukan pemasaran dengan baik dan semoga ada hasilnya juga. Segera menghubungi Pak Kiyo. Ya. Kalau lewat konsumen ke produsen langsung kan ya sama-sama enak. Kalau lewat makelar itu kalau dihasilke makelar. Nggih, mah Enggak di makelar. Keuntungan makelar itu malah justru lebih tinggi dari produsen. Mesti kacek lah. Yo. Ibaratnya yang nek corona ini uang arep bangun dek, misalnya arep bangun besok tapi dek penghasilannya ya turun. Iya enak Dek menunda ngoten lho Mas. enak lo sing arep bangun itu aku tunda sik Mas. Enak corona. Sing ya enak sing kaya Pandemi mergone calon pembeli iki dek penghasilannya ya turun terus dek sire arep bangun wayah iki tapi tertunda. Iya sampai ya pengaruh itu. Selama 2 tahun belakangan ini, para pengusaha genteng mengaku bahwa produksi genteng tetap berjalan dengan baik, akan tetapi mengalami kelesuan dalam jumlah pesanan dan pembelian genteng tradisional. Tanah liat yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan genteng dibeli langsung di daerah Bayat, Klaten yang dikenal memiliki kualitas yang baik dalam pembuatan genteng. Tanah tersebut dimiliki oleh perorangan dan ditambang dengan alat manual, kemudian bekas dari tambang tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanah liat yang sudah dibeli kemudian dikirim dan diturunkan ke tempat pemesan. Harga bersih untuk tanah liat ini 1 ritnya atau 1 muatan mobil pick up seharga 270.000. Harga tersebut sudah mencakup semua biaya transport, biaya pekerja, dan harga tanah liat itu sendiri. Setelah tanah liat diturunkan dan diratakan, kemudian proses selanjutnya yaitu kegiatan ngecroh. Tujuan dari kegiatan ngecroh yaitu untuk mencampurkan tanah liat agar benar-benar tercampur menjadi satu. Selain itu, proses ini sekaligus
bagus untuk memilah kembali jika ada batuan-batuan yang keras untuk kemudian dibuang. Kegiatan selanjutnya yaitu proses penggilingan tanah liat atau yang biasa disebut nyelep. Pada kegiatan ini, tanah dipotong-potong menggunakan pacul menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Ada dua jenis mesin penggiling, yaitu yang pertama mesin penggiling tingkat atau kontreks, dan mesin yang kedua yaitu mesin penggiling manual. Mesin penggiling tanah liat ini sudah mengalami kemajuan. Dahulu, tanah liat yang sudah menjadi halus masih harus dibentuk bulat-bulat untuk diangkut dan dipadatkan dengan cara diinjak-injak. Dengan adanya kemajuan dalam mesin penggiling ini, tanah liat yang sudah menjadi halus keluar dengan sendirinya dalam bentuk persegi panjang, kemudian dilakukan pemotongan untuk memudahkan para pekerja dalam mengangkut atau meletakkan tanah liat ke dalam rumah atau di tempat yang sejuk demi menjaga suhu tanah liat agar tetap lembab. Sedinten saged angsal pinten Mbah nyithake? Aku dong. Nggih. 200-an. Aku nih. Nek Mas Galbi Nah, ini nama aku. 600 sedina. Ini. Nah, pengen gede ya 500. Nek angkose pinten Mbah? Pada kegiatan kali ini, saya mencoba mencetak genteng milik Bapak Sukati dan dibimbing langsung oleh beliau. Alat pencetak genteng pres ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Berbahan besi, jadi kuat dan kokoh. Dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan penuh dalam proses pembuatannya. Genteng yang sudah dicetak kemudian didiamkan dan dianginkan selama 2 hari, karena jika langsung terkena sinar matahari maka akan mengalami keretakan. Genteng yang sudah dianginkan selama 2 hari lalu dilepaskan dari alasnya dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 11 jam. Tentunya dalam industri genteng, sinar matahari merupakan kebutuhan utamanya. Para pengusaha mengaku bahwa pada saat musim penghujan, kegiatan produksi mengalami kemacetan bahkan kelumpuhan penuh karena mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa sinar matahari. Pada saat musim kemarau, pengusaha genteng melakukan penjemuran genteng sebanyak 500 hingga 1000 genteng per harinya. Namun pada musim penghujan, mereka tidak berani untuk melakukan penjemuran dalam jumlah yang banyak. Penjemuran dilakukan pada pukul 6 pagi dan setelah
waktu zuhur atau jam 12 siang dilakukan pembalikan agar genteng tersebut kering secara rata. Kemudian pukul 4 sore genteng yang sudah kering lalu diangkut kembali dan disimpan di tempat yang teduh. Genteng yang sudah kering lalu dimasukkan ke dalam tungku pembakaran atau yang biasa disebut sebagai tobongan. Dalam tungku pembakaran ini bisa memuat sejumlah 15.000 buah genteng untuk dilakukan pembakaran. Para pekerja ini berjumlah 5 orang, 3 diantaranya bertugas memasukkan genteng dari luar dan 2 pekerja diantaranya bertugas di dalam tungku untuk menata dan merapikan genteng. Pak De, niki dibakar berapa jam nggih? 14 jam. Berarti awet jam pinten? 12 siang. Dugi jam? Ya. 3 subuh. Saged matenge rata nggih Pak De? Kok ngisori ngoten kok mboten anu nggih? Nggih ngoten kok rata ngoten lho. Dibutuhkan kayu 1 truk dalam proses pembakaran ini. Setelah melalui proses pembakaran dan proses pendinginan selama 2 hari, genteng-genteng ini sudah matang dan sudah dapat dikeluarkan dari tungku pembakaran untuk langsung dijual kepada konsumen atau dijadikan stok barang. Setelah terjun ke lapangan dan mengikuti serangkaian kegiatan produksi dari awal hingga akhir secara langsung, saya dapat menilai bahwa kegiatan produksi genteng tradisional ini tetap berlangsung dengan baik walaupun di masa pandemi COVID-19. Dalam kegiatan KKN kali ini, saya fokus kepada para pengusaha genteng yang kurang bisa memasarkan produknya secara online. Ya nduk, aku anjir tulung karo kowe. Kok masalah gentengku aku ora iso nang babe, ngono tak kenal kowe nduk. Oh nggih. Mungkin Yes. iki kula pasarke, Mbak. Kula usaha ting media sosial, di online iku kajenge gendenge Mbah Padi niku nggih terkenal. Bahkan wonten nenten sing pesen ngoten nggih istilahé. Ya nduk amin. Santai nduk matur nuwun Pak nduk nek Nggih. tangan iki. Santai nduk. Usaha ya nduk. Oleh karena itu, saya segera melakukan pendokumentasian produk sebagai bahan postingan untuk pengiklanan di media sosial dan untuk pembuatan spanduk MMT identitas usaha. PG SKN Kersan kualitas pancen ngeten. PG Rian produk kualitas pancen oke. Produksi genteng 45 kualitas super. Dalam pemasarannya, saya melakukan pemusatan dan fokus pemasaran pada aplikasi Facebook, di mana dalam aplikasi Facebook ini jangkauannya sangat luas. Para pengguna Facebook pada saat ini
lebih didominasi oleh masyarakat yang usianya 25 hingga 50 tahun. Hal ini bisa dikatakan para pengguna Facebook didominasi oleh masyarakat yang sudah berumah tangga. Dan tentunya banyak yang mempersiapkan untuk kebutuhan tempat tinggal atau merenovasi rumah yang telah ditempati. Terkait dengan pemasaran, saya sudah melakukan pemasaran lewat media sosial. Saya fokusnya di aplikasi Facebook karena menurut saya jangkauannya sangat luas. Karena di Facebook itu baik muda maupun tua itu penggunanya kebanyakan malah orang tua. Kadang menawi dari wonten hotel, wonten kabar dan langsung Terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekarang dengan adanya pemasaran lewat online lewat Facebook dan pemasaran tentang informa semoga dapat lancar dan yang menentukan nantinya sekolah tambah pintar juga orang tua masyarakat. Walaupun ini KKN saya sudah berakhir loh Pak, tapi insya Allah pemasaran tetap saya lakukan. Hari ini wonten sepatu MFT buat identitas gitu Pak. Terima kasih pada Pak Budi. Bulan penuh saya KKN di sini mencari informasi, membawa informasi terkait industri genteng di Nambangan. Ya sudah dilaksanakan sejak tahunnya Pak. Dan semoga dengan KKN saya ini ada manfaatnya baik saya sendiri maupun banyak orang lain, terutama dengan terkait Saya pribadi hanya bisa mengucapkan terima kasih berikutnya Pak, matur nuwun. Assalamualaikum. Dengan adanya pemasaran online ini, alhamdulillah Bapak Sukadi menerima pesanan genteng dari konsumen secara langsung. Dalam sehari dilakukan 2 kali pengiriman menuju daerah Gunung Kidul dan Wonogiri. Mbak Kadi, ini mau dikirim kemana? Gunung Kidul. Alhamdulillah dapat orderan. Berapa ribu Mbak Kadi?
Ada 3.000 pesanan, alhamdulillah. Genteng merupakan kebutuhan penting dalam sebuah hunian tempat tinggal. Walaupun saat ini sudah banyak jenis atap rumah, namun genteng tanah liat masih menjadi primadona masyarakat untuk kebutuhan atap bangunan. Sebuah langkah kecil yang telah saya lakukan semoga memberikan manfaat kepada masyarakat di Desa Ngrogol, khususnya yang bekerja di sektor industri genteng tanah liat. Tentunya dalam menjalankan usaha dibutuhkan semangat dan pantang menyerah. Dan hal paling utama yaitu percaya kepada Allah bahwa walaupun usaha yang kita jalankan sama dengan orang lain, kita harus tetap yakin bahwa rezeki sudah ada yang menakar dan tidak akan